Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengambil hikmah dari kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah termasuk khulafa ar-rasyidin, seseorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Utsman bin Affan adalah orang yang paling cinta terhadap Al-Quran, sehingga beliau termasuk orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Saking cintanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pun wafat dalam keadaan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kisah ini dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Utsman bin Affan, pada para sahabat, bahwa nanti di zamannya Utsman bin Affan akan terjadi fitnah. Nah, Utsman bin Affan sudah paham tentang sabda Rasulullah SAW, sehingga di zamannya beliau menjadi khalifah terjadilah fitnah. Beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij kurang lebih selama 40 hari. Maka selama beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij, beliau menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Pada suatu hari Utsman bin Affan di waktu sahur, beliau dalam keadaan berpuasa, kemudian beliau tidur sejenak untuk persiapan sebelum adzan subuh, tidur sejenak. Ketika beliau bangun, beliau mengatakan kepada istrinya, "Ya istriku, saya akan terbunuh hari ini atau malam ini." Kata istrinya, "Tidak mungkin ya Utsman bin Affan, mereka tidak akan mencelakaimu, tidak akan membunuhmu." Tetapi kata Utsman bin Affan, bahwa tadi saya tidur dan bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar. Mereka mengatakan kepada aku, nanti malam engkau berbuka bersama kami. Kebetulan pada hari tersebut Utsman bin Affan memang dalam keadaan berpuasa. Jadi Utsman bin Affan sudah berasa akan wafat pada hari tersebut. Dan benarlah orang-orang Khawarij memasuki rumah Utsman bin Affan dan beliau dalam keadaan membaca Al-Quran. Kaum Khawarij membunuh Utsman bin Affan dan beliau dalam keadaan membaca Al-Quran. Darah yang pertama kali netes di mushaf yang sedang beliau baca adalah ayat fasaikfikahumullah wa huwas samiul alim di surat Al-Baqarah 137. Umur beliau pada waktu itu adalah 88 tahun. Masya Allah, ini adalah orang yang benar-benar cinta terhadap Al-Quran, sehingga dalam wafat pun masih bersama Al-Quran. Waktu beliau di depan Ka'bah dalam keadaan haji atau umrah, beliau pernah sholat, dan luar biasa dalam sholatnya. Bahwa dalam sholatnya, dalam rakaat pertama, beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam rakaat pertamanya. Gak kebayangkan berapa lama beliau berdiri. Tapi di sini bagi Utsman bin Affan bukanlah sesuatu beban, tetapi justru kenikmatan. Karena ketika seseorang melakukan sesuatu yang disukainya, sesuatu yang disenanginya, pasti dia tidak akan merasa letih. Bahkan ketika membaca Al-Quran dalam sholat, itu adalah kesempatan dia bersenang-senang, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam rakaat pertama mampu menghatamkan Al-Quran. Jadi bagi beliau bukan beban. Mulanya beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih
tentu kalian tidak akan kenyang-kenyangnya, tidak ada puas-puasnya membaca kalamullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti gitu ya. Jadi beliau semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin ketagihan, semakin senang, semakin nikmat, sehingga tidak terasa dalam sholat, dalam rakaat pertama beliau mampu menghatamkan Al-Qur'an. Beliau juga pernah mengatakan bahwa ada 3 hal di dunia ini yang saya cintai. Hobi saya di dunia ini ada 3, kata beliau. Yang pertama adalah isba'ul ji'an, yaitu memberi kenyang orang-orang yang kelaparan. Yang kedua kiswatul uryan, dan memberikan pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini kesenangan Utsman bin Affan. Ya, berbeda dengan hobi-hobi manusia sekarang gitu ya. Ini hobinya Utsman bin Affan juga berbeda dengan hobinya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah juga 3 hal yang dicintai Rasulullah di dunia ini, yaitu wangi-wangian atau parfum, kemudian istri-istrinya, dan sholat. 3 hal itu yang menjadi sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi Utsman bin Affan punya hobi tersendiri. Beliau senang memberi makanan orang-orang yang sedang kelaparan, memberikan pakaian orang-orang yang telanjang, tidak memiliki pakaian, dan juga beliau senang sekali membaca Al-Quran. Ya hadirin Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengambil hikmah dari Utsman bin Affan ini yang sangat-sangat mencintai Al-Quran, bahkan sampai mati pun dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliau juga pernah mengatakan, innil akrahu ay ya'tiya alayya yaumun la anzur ila ahdillah, yakni ilal mushaf, yang artinya sungguh saya tidak senang apabila lewat pada suatu hari saya tidak melihat kepada ahdillah, kepada janji Allah, atau saya tidak melihat Al-Quran. Jadi sehari saja beliau tidak melihat Al-Quran, terasa kangen, seakan-akan hampa dunia ini kalau tidak sehari itu tidak melihat Al-Quran, artinya membaca atau murojaah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini benar-benar menjadi sahabat beliau, menjadi sesuatu yang paling disukai Utsman bin Affan. Mungkin kalau di zaman sekarang seperti kita dengan HP yang kita miliki ya, mungkin kita tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah melupakannya. Nah, ini yang dilakukan Utsman bin Affan sebagaimana kita beradaptasi dengan HP yang kita miliki. Jadi benar-benar Al-Quran itu bagi Utsman bin Affan adalah kebutuhan sehari-hari, hobinya sehari-hari, tidak mungkin terlupakan. Sebagaimana kita tidak mungkin terlupakan dengan HP yang kita miliki. Pasti dalam 24 jam mungkin berapa menit, berapa jam yang kita gunakan untuk membaca HP, membuka status dan seterusnya ya. Maka dari itu di bulan Ramadan ini cobalah kita juga menjadikan HP kita berpuasa. Artinya kita kurangi interaksi kita dengan HP. Kita berlatih dalam bulan puasa ini untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran ini. Paling tidak di bulan Ramadan ini, karena kebetulan di bulan Ramadan ini ada 2 syafaat. Di bulan Ramadan ada 2 syafaat, yaitu syafaat berpuasa, syafaat Al-Quran. Jadi 2 syafaat yang berdampingan. Maka insya Allah kesempatan kita untuk mendapatkan 2 syafaat tersebut, dengan catatan kita selalu ya membacanya. Setiap ada kesempatan, setiap ada waktu kosong, kita membaca Al-Quran. Al-Quran kita bawa kemana-mana. Ketika waktu kosong langsung kita membacanya. Membaca Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap hurufnya adalah 10 pahala. Ini adalah di luar Ramadan, dan kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Tentu pahala satu hurufnya tidak hanya 10 pahala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya para ulama ya, banyak sekali yang menghabiskan waktunya di bulan Ramadan ini menghabiskan membaca Al-Quran.
seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam-imam lainnya. Mereka adalah orang-orang yang alim ya. Kenapa mereka meninggalkan mengajar? Ya, di bulan Ramadan mereka tidak berfatwa, tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka miliki, tapi mereka malah fokus membaca Al-Qur'an. Tentu mereka lebih tahu daripada kita, seorang imam mazhab ya, sehingga karena membaca Al-Qur'an pahalanya sangat besar sekali, sehingga mereka tidak mau diganggu di bulan Ramadan. Mereka memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Qur'an. Hadirin Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika seseorang itu cinta dengan Al-Qur'an, itu adalah salah satu ciri dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, la yas'al ahadun an nafsihi illa ayyanzur hal huwa yuhibbul Qur'an am la, atau kama qala huwa. Jadi janganlah bertanya dengan seseorang, janganlah bertanya tentang diri seseorang, enggak perlu ditanya. Lihat saja apakah dia cinta Al-Qur'an atau tidak. Kalau dia cinta Al-Qur'an, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah dibuktikan oleh Utsman bin Affan bahwa beliaulah orang yang paling cinta dengan Al-Qur'an, sampai mati pun bersama dengan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, menjadikan kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersama Al-Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an, sedang menghafal Al-Qur'an, atau sedang mengajar Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.